Gini, kalau ada juga spekulasi yang beredar di luar bahwa orang-orang 56 yang sekarang pakai apa? Kelompok IM56 ya. Ya, Indonesia memanggil 56 atau 57 itu. 57. 57 ya. Itu adalah kelompok-kelompok Taliban. Oh, tentu tidak, tentu tidak. Masalahnya gini, Taliban ini maksudnya apa? Kita kan harus melihat, mencoba tarik ke belakang, sejak kapan istilah Taliban itu muncul bagi pegawai KPK. Seingat saya sih itu diawali dari statementnya almarhum Neta Espane kalau nggak salah Oke. ya. Waktu itu ada polisi India dan polisi Taliban. Taliban. Nah, itu istilahnya dikembangkan lah atau di magnify sama beberapa pihak gitu ya, yang mencoba delegitimasi atau mendiskreditkan KPK yang memang punya track record yang baik dalam pemberantasan korupsi untuk memecah pihak kami gitu ya. Nah, kalau itu makanya kalau misal dibilang apakah Taliban, kalau dianggap polisi Taliban itu adalah polisi yang siap bertempur untuk pemberantasan korupsi, ya, ya mungkin. Tapi pertanyaannya Taliban seperti apa yang dimaksud di sini? Nah, karena kalau misalnya kita bicara Taliban secara umum kalau di dunia itu kan kepada kelompok tertentu di Afghanistan gitu ya, yang disebut dengan kelompok teroris misalnya. Nah, tentu kami bukan, apalagi saya seorang Kristiani, apanya yang Taliban, sehingga ketika ketika istilah-istilah itu dimunculkan, disematkan ke kami, kemudian saya dengan penuh canda saya bilang, apanya Taliban? Saya bukan Taliban, saya Saliban. Taliban. Karena itu nggak pas Nggak menurut pas. saya. Jadi istilah itu memang upaya-upaya yang sejak jauh-jauh hari digunakan untuk mendelegitimasi KPK. Betul, betul, dari pihak-pihak yang mungkin tidak nyaman dengan aksi-aksi KPK. Kalau juga ada isu dikuasai kelompok-kelompok radikal. Nah, saya nggak melihat itu ya di dalam KPK. Saya bersahabat dengan semua rekan-rekan saya yang beda agama, beda suku, ras, dan segala macam. Mereka menerima baik saya. Seandainya kalau memang ada radikal, tentunya saya tidak akan masuk kelompok mereka, saya akan sulit berkomunikasi. Tidak. Yang saya pahami adalah begini. Pegawai KPK ini adalah pegawai yang mencoba berjalan di yang kita lihat sebagai jalan yang benar. Oke. Dan tantangannya ini sangat berat. Yang kami hadapi adalah orang-orang yang punya kekuasaan, punya uang. Dan mungkin untuk mensukseskan rencana korupnya mereka, tentu memanfaatkan itu, kekuasaan dan uang. Nah, dan bahkan mungkin seperti kita lihat, banyak yang mengalami ancaman teror. Contohnya Bang Novel salah satunya. Bahkan udah sampai kehilangan matanya. Nah, cara kami mencoba meneguhkan hati bagaimana? Kami punya agama, masing-masing punya kepercayaan. Ya kami mendekatkan diri kepada Tuhan aja, begitu aja. Karena kami menyadari bahwa ya kita mau bagaimana lagi. Contohnya seperti saya sebagai penyidik. Dalam tugas saya supaya menghindari adanya konflik of interest, saya sebisa mungkin tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan banyak orang. Sehingga saya membatasi diri. Terkadang ada orang bilang kami jadi orang aneh, antisosial misalnya gitu ya. Walaupun bukan seperti itu, kami hanya mencoba membatasi diri aja, sehingga mencegah kami jatuh kepada posisi-posisi tertentu, sehingga kami tidak lagi netral gitu ya. Nah, ketika kami berada pada posisi itu, ya kami akhirnya salah satu cara kami ya dekat kepada yang kami yakini yang akan melindungi kami dari semua itu ya. Contohnya saya ya, meskipun saya bukan seorang Kristen yang sangat taat, tapi setidaknya saya akan mencoba lebih taat dari sebelumnya gitu ya. Gitu. Oke, jadi sebagai penyidik KPK memang ruang-ruang pergaulan sosialnya menjadi sangat terbatas ya. Sebenarnya sih enggak ya, sebenarnya sih enggak. Tapi kami sadar bahwa terutama seperti saya,
seperti mau nggak mau saya harus menjaga gitu, bukan membatasi, bukan terkadang menjadi terlihat sombong gitu, tapi enggak. Kadang ada teman-teman yang di kepolisian berkomunikasi, kita bisa ketemuan nggak? Kan KPK itu katanya nggak boleh. Oh enggak, boleh aja. Tapi kamu nggak boleh bayarin saya kalau misalnya minum kopi. Saya punya gitu. Misalnya seperti itu ya. Tapi kan ada teman-teman yang bekerja tidak, job desk-nya tidak seperti saya sebagai penyidik. Ada yang memang job desk-nya itu untuk membutuhkan, menuntut dia untuk membangun jaringan ke banyak pihak. Salah satunya direktorat yang disebut dengan direktorat PJKK itu. Karena dia harus membangun jaringan. Kan tugas KPK bukan hanya penindakan, tapi ada pencegahan, dan fungsi-fungsi pencegahan itu membutuhkan jaringan untuk supaya bisa terbangun dengan baik ya, maksudnya program-program itu. Jadi nggak selamanya seperti itu. Untuk saya sendiri ya demikian, mau nggak mau saya harus membatasi diri, walaupun bukan berarti saya jadi antisosial. Jadi antisosial. Bang Nenggoni kan sampai sekarang berapa tahun di KPK? Saya 13 tahun 5 bulan. 13 tahun 5 bulan Indonesia memanggil ke? Saya hitungannya, saya nggak masuk ke dalam Indonesia memanggil. Oh, ke polisi ya? Ya, karena rekrutmen polisi. Dulu pertimbangannya apa? Kok tiba-tiba pernah di penyidik kepolisian, anggota kepolisian, kemudian memilih berpindah menjadi penyidik di KPK? Ya, karena saya berangkat dari kepolisian, waktu itu saya ingat saya menjalani pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PTIK. Kemudian menjelang akhir pendidikan itu ada sosialisasi dari senior-senior polisi yang bekerja di KPK. Karena waktu itu membutuhkan tambahan penyidik. Mereka bersosialisasi, melakukan sosialisasi, menyampaikan KPK itu apa. Dan tugas penyidikan di KPK itu seperti apa. Dan yang menarik di situ adalah diceritakan bagaimana kultur budaya organisasi KPK yang berbeda dengan kepolisian. Itu menarik bagi saya karena saya belum pernah terbayang, karena belum pernah bekerja atau berada di tempat lain. Yang saya tahu saya adalah anggota Polri, ketika diceritakan begitu, itu menarik menurut saya gitu. Misalnya budaya egalitarian, bagaimana kita meskipun kita pada posisi bawah, kita punya kesempatan yang sama untuk mengajukan gagasan-gagasan, dan itu tidak akan jadi hierarki pun tidak kentara gitu loh. Meskipun ada senior di polisi, saya bukan berarti harus selalu tunduk. Misalnya ketika dibilang terus padahal saya punya gagasan yang mungkin bisa dipertimbangkan sebagai gagasan yang lebih baik gitu. Terus akhirnya karena saya masih junior, saya meredam itu. Misalnya seperti itu ya dulu. Nah, ketika disebutkan bagaimana budaya organisasi yang ada di KPK, dan ditambah lagi ada satu hal yang disebutkan tentang integritas itu, dan itu belum saya pahami apa itu integritas. Nah, ketika saya masuk di situ, jadi ketika ditawarkan dan dibuka peluang itu, saya coba mendaftar dan mengikuti tesnya, dan saya lulus, menjalankan tugas saya, dan di situ saya merasa, oh ini benar, ini nilai-nilai yang di KPK ini baik sekali. Apa sih persisnya integritas yang di KPK itu apa sih? Saya integritas itu sendiri begini, kalau kita baca banyak beberapa literatur, mungkin istilahnya ya kayak kesatuan utuh tentang etik, moral, nilai seperti itu ya, atau misalnya ada yang mengatakan bahwa integritas itu keselarasan atau antara satunya kata dan perbuatan. Nah, itu saya akuin bahwa itu belum saya lakukan sepenuhnya ketika saya jadi polisi, dan mungkin sulit gitu ya, mungkin sulit. Nah, ketika di KPK itu jadi seperti hal yang common, biasa di KPK. Kita memang dituntut seperti itu.
Karena kita saling check and balance satu sama lain gitu ya. Kita akan mengawasi teman dan kita jadi akhirnya hal itu menuntut kita untuk satu dalam kata dan perbuatan. Nah, kalau saya gambarkan, akhirnya saya punya gambaran tentang integritas itu apa? Seperti saklar. Oke. Saklar tentang nilai-nilai yang kita punya sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita ambillah tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan itu kan wawasan atau pengetahuan tentang nilai-nilai yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang ada di Pancasila, terus Undang-Undang Dasar 45, dan seterusnya lah, Bhinneka Tunggal Ika dan seterusnya. Nah, kemudian itu hanya sebagai nilai yang kita punya. Itu ada di pikiran kita. Tapi itu belum benar-benar terrealisasi 100% kalau itu tidak kita aplikasikan. Yang membuat kita bisa mengaplikasikan nilai integritas itu. Ketika kita tidak hanya mengatakan saya punya wawasan, tapi saya mengaplikasikan wawasan itu. Jadi, kenapa saya sebut saklar? Karena ketika wawasan itu memang sudah ada di kita, tapi kita nggak mengaplikasikan, saklarnya lagi dimatiin. Nah, di KPK, saklar itu harus di-on-kan terus. Oke. Karena kita saling mengawasi satu sama lain. Dan itu hal yang saya rasa itu baik di KPK. Jadi Bang Nenggo itu masuk pada era Pak Antasari? Ya, betul. Lalu kemudian dari Pak Antasari kemudian masuk ke Bambang Wijoyanto, masuk ke Pak Busro. Ya. Ada yang berbeda dari kepemimpinan sampai yang terakhir pada era Pak Firly? Ya, tentu setiap pimpinan punya gayanya masing-masing ya. Tentu mereka berbeda. Dan itu yang itu hal yang menarik ketika kita mengikuti gaya-gaya pimpinan. Tapi saya melihat memang secara umum terlepas dari ada permasalahan pribadi-pribadi satu sama lain. Tapi kepemimpinan generasi dari Pak Pak Antasari Azhar dan kawan-kawan, kemudian generasinya Pak Abraham Samad, kemudian Pak Agus Raharjo. Saya menilai positif terhadap mereka. Yang sekarang? Saya melihat terlalu banyak kontroversi, isinya kontroversi dan kontroversi. Kalau kita melihat pemberitaan sejak pimpinan yang sekarang menjabat, yang ada hanyalah sering sekali kontroversi. Contoh misalnya yang mungkin publik sudah tahu, gagasan-gagasan yang agak aneh menyebut napi jadi penyuluh, mengangkat mereka jadi penyuluh, atau menyebut mereka juga sebagai penyintas. Nah, ini kan kontroversi. Bagaimana melihat yang saya pertanyakan, cara membuat gagasan itu, melihatnya dari sudut pandang mana? Karena itu hal yang nggak pas untuk disematkan ke para pelaku korupsi itu. Isinya kontroversi. Sekarang artinya bisa disebut bahwa Pansel, DPR, dan pemerintah salah pilih itu? Ya, masyarakat silakan menilai. Saya tidak sampai di situ. Nanti masyarakat bisa menilai ya, seperti itu. Bahwa ada penuh dengan kontroversi yang terjadi di sana. Iya, seperti itu. Gagasan-gagasan yang aneh. Kalau gagasan itu aneh tapi positif, misalnya karena out of the box, menurut saya baik-baik saja. Tapi ini without the box. Saya nggak tahu apa istilahnya. Kontroversi itu mungkin paling pas, kontroversi, dan itu negatif. Oke, tadi kembali Bang Nenggo tadi mengatakan bahwa Anda tidak menyesal katakanlah betul membongkar kasus bansos kemudian diberhentikan, tapi Anda juga tidak menyerah. Ya, tentunya tidak menyerah, karena satu hal yang ingin kita mungkin ya, kalau misalnya kita mau bilang agak luas gini ya, kami mau mengedukasi masyarakat.
ketika ketidakbenaran dan ketidakadilan itu terjadi sama kita, meskipun itu peluangnya itu kecil gitu ya, kita tetap coba lakukan terus. Jangan pernah menyerah. Itu salah satu yang saya melihat. Mungkin ini pendapat pribadi saya, tapi saya melihat ketika saya dan 56 teman lainnya menyusun semua gugatan teman-teman menyusun gugatan untuk diajukan ke sana kemari. Saya melihat nilai itu, tidak menyerah. Meskipun kita nggak pernah tahu hasilnya apakah itu akan menguntungkan kita atau enggak. Tapi ini kita memperlihatkan kepada masyarakat bahwa jika ada kebenaran dan keadilan yang tidak berjalan, perjuangkan. Jangan menyerah. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, mungkin suatu saat nanti itu akan terwujud. Kita punya harapan seperti itu. Dan sekarang per hari ini Bang Nenggo sudah lagi tidak menjadi pegawai KPK. Iya. Terus apa yang mau dikerjakan? Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Tapi yang setidaknya kan rekan saya sudah tadi ketika kegiatan kami dilepas oleh rekan-rekan dan disambut oleh masyarakat sipil, salah satu rekan menyampaikan gagasan untuk membangun sebuah institut lah ya, namanya Indonesia Memanggil 57 plus. 57 plus. Karena di detik-detik terakhir ada rekan yang ternyata kena diberhentikan juga. Jadi 58. Jadi 58. Diberhentikan terakhir karena hasil tes wawasan kebangsaan juga. Oh, ada tes wawasan kebangsaan susulan? Iya, karena ada 3 rekan ketika tes wawasan kebangsaan dijalankan di awal-awal tahun ini, di bulan April kalau nggak salah, itu 3 rekan kami ini sedang menempuh pendidikan di luar negeri. Oke. Jadi mereka tidak mengikuti itu. Nah, ketika mereka sudah kembali di pertengahan tahun ini, dijadwalkan untuk mengikutinya dan hasilnya, kalau nggak salah mereka mengikuti tes wawasan kebangsaannya itu di tanggal 20 September lalu, seingat saya. Dan kemarin salah satunya yang ternyata juga anggota tim saya. Anggota tim saya ini tim Bansos. Dia tidak ngikutin Bansos. Tidak ikutin. Tapi tim saya. Dia mendapatkan SK pemberhentian kemarin, langsung diserahkan, mendapatkan SK pemberhentian per tanggal yang sama dengan kami, 30. Mungkin itu hasil dari tes wawasan kebangsaan yang dia jalani tanggal 20. Bang Nenggo tuh punya berapa anggota di timnya? Tim saya terdiri dari 5 orang termasuk saya. Jadi yang nggak lulus? Yang nggak lulus 3 jadinya. Yang nggak lulus 3? Termasuk ketuanya? Termasuk ketuanya? Ketuanya. Jadi 2 yang ditinggal? 2 yang ditinggal. Itu apa? Memang nggak lulus atau gimana? Ya, saya yakin temuan Komnas HAM tidak lulus karena tujuan ada hal-hal yang lain di luar kewajaran itu. Misalnya memang dengan tujuan untuk menyingkirkan orang-orang tertentu. Saya berpegang itu. Karena Komnas HAM melakukan penelitiannya itu saya rasa sangat baik. Saya sendiri tidak menduga hasilnya demikian karena banyak yang sudah dimintakan keterangan. Dan bukti-buktinya juga ada. IM 57 sekarang akan menjadi tempat berkumpul dari pegawai-pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Seberapa lama itu akan bisa bertahan? Saya kurang bisa memprediksi seperti apa. Setidaknya ini menjadi wadah kami. Kalau teman saya berkata ke saya itu bahwa itu akan wadah kita. Kita nggak tahu nanti akan seperti apa. Karena ke depan ini seperti misalnya pernyataan Kapolri, itu juga kita belum tahu juga seperti apa dan bagaimana nanti. Apakah kalau memang itu terjadi bagaimana dengan ini? Kita melihat ke depan. Tapi setidaknya ini menjadi wadah dulu. Wadah bagi
rekan-rekan kami. Itu kita serahkan ke Tuhan saja. Tapi sebelum ada tawaran dari Pak Kapolri, katanya juga ada tawaran untuk menjadi pegawai BUMN juga, ditawarin juga. Oh iya, saya mendengar itu sih dari ada beberapa teman pada waktu itu ya. Saya kurang tahu, tapi yang jelas saya tidak. Oh tidak, Tidak. ada beberapa teman yang coba ditawarin untuk Betul. masuk ke BUMN Betul. Saya kurang tahu yang siapa rekannya. Cuma saya mendengar itu memang, tapi saya tidak. dan tidak ditawarin juga. Tidak ada penawaran. Yang Tidak. ditawarin itu akhirnya masuk? Tidak. Ini kami masih bersama sampai saat ini, sampai di Masih hari terakhir bersama? ini masih bersama. Oke. Dan kemudian untuk tawaran Kapolri, tawaran menjadi ASN kepolisian juga belum ada keputusan apa-apa. Ya, tentunya belum ada karena kan itu masih sampai saat ini masih sebatas pernyataan dari Kapolri. Jadi kita belum tahu dari sudut dari sisi mekanismenya seperti apa nanti. Terus kemudian karena kami juga butuh kepastian ini mekanisme seperti apa. Karena sebenarnya kami ini korban kan, korban TWK. Korban TWK. Bisa dibilang gitu, korban TWK itu. Jangan sampai kami jadi korban kedua. Dua kali kena korban gitu. Bukan kami menolak, tapi kita harus hati-hati untuk segala sesuatu yang akan kami hadapin ya. Kita harus pertimbangkan banyak hal. Kemudian jadi kita masih menunggu, apalagi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, posnya itu apa gitu bagi kami, akan ditempatkan seperti apa. Karena 57 itu isinya orang-orang dari berbagai tingkat jabatan di KPK, dari eselon 1 sampai paling bawah, beragam. Dan itu akan menunggu sampai kapan? Ya, kami belum tahu juga ya, belum tahu. Dan Jadi sikapnya lebih pasif menunggu? ya tentunya itu sampai saat ini kami menunggu. Ya, kami melihat dan dalam penantian itu tentunya kami butuh wadah, dan itulah yang digagas oleh rekan-rekan kami di 57 Oke. untuk membangun institut. Kalau keluarga meresponnya gimana, Bang Nenggo, setelah kemudian tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan kemudian sekarang dinyatakan diberhentikan dengan hormat, itu gimana komunikasi internal di dalam keluarga? Kalau keluarga tentu meyakini saya bukan orang yang tidak Pancasilais. Oke. Keluarga saya tahu saya bagaimana kalau misalnya saya berinteraksi dengan mereka, apa yang saya bicarakan, mereka tahu saya. Dan mereka paham bahwa saya orang yang Pancasilais, orang yang nggak mungkin berkhianat untuk negara, orang yang nggak mungkin berpikiran untuk menghancurkan negara, nggak mungkin. Memang sedih mereka ngelihat saya harus keluar, tentunya seperti itu ya. Sedih karena itu ada KPK menjadi apa namanya ya, ladang saya untuk bekerja, istilahnya. Di situ saya bisa benar-benar mengeksploitasi atau apa ya, mengeksplor diri saya, yang kompetensi saya bisa benar-benar maksimalkan di sana, di KPK. Dan tentunya karena udah 13 tahun lebih, hampir 13,5 tahun, ya ada kesedihan juga. Mereka bangga sama saya selama ini bekerja di KPK. Dan meskipun saya udah keluar dari KPK, mereka tetap bangga. Tetap bangga. Tetap bangga, karena saya keluar, mereka melihat bagaimana penerimaan masyarakat sipil terhadap kami. Oke. Dan itu membuat mereka juga bangga bahwa saya bisa menjaga integritas itu sampai berakhir di hari terakhir di KPK. Katakanlah teman-teman jemaat di gereja, ketika Anda dilabelin merah dan kemudian sekarang keluar dari KPK, gimana responnya? Saya nggak terlalu menyampaikan teman-teman jemaat itu saya bekerja di mana. Oke. Jadi saya lebih cenderung datang ke gereja misalnya. Saya nggak terlalu banyak berkomunikasi untuk menjaga mungkin supaya saya lebih tenang gitu. Secara pribadi saya lebih tenang dengan situasi seperti itu. Ada yang tahu saya
pegawai KPK nggak terlalu banyak. Tapi saya juga menjaga komunikasinya biasa saja. Itu untuk kepentingan saya sendiri sih. Oke. Kalau perjuangan tidak menyerah itu sampai langkah-langkah apa yang akan terus dikerjakan oleh Bang Nenggo dan teman-teman? Ya, salah satunya kan yang lagi berjalan, advokasi yang kita lakukan adalah beberapa teman mengajukan ke Komisi Informasi Pusat ya, untuk membuka hasil TWK. untuk membuka hasil Oke. TWK, karena itu penting bagi kami. Ini lagi berjalan, kemudian tentunya kita masih mempertimbangkan upaya-upaya hukum lain. Karena sampai saat ini kami yakin bahwa dengan adanya temuan ORI tentang maladministrasi proses TWK, kemudian Komnas HAM adanya pelanggaran HAM di sana, kami yakin bahwa ini bisa seharusnya bisa dibatalkan proses hasil itu. Karena itu menyalahi aturan, tidak benar, hasilnya itu tidak benar. Ya, jalur-jalurnya kami masih coba diskusikan, terus kami akan diskusikan, karena beberapa jalur kan sudah ada hasilnya gitu ya. Kami masih lihat itu. Sampai kapan kami kurang tahu. Ya, sampai itu semua akhirnya berhasil. Semua itu berakhir ya. Ada kemungkinan juga menerima tawaran sebagai ASN di kepolisian. Itu masih belum bisa berpendapat. Belum bisa berpendapat karena Iya. belum tahu juga ya. Iya, belum tahu juga seperti apa tawaran itu kan. Yang jelas ya kita tetap hargain itu. Karena di satu sisi berarti itu memperkuat dugaan, memperkuat bahwa TWK KPK itu nggak benar gitu loh. Buktinya Polri berani untuk mengangkat kami. Dan kita lihat lembaga Polri, mereka sangat concern dengan hal-hal yang berkaitan dengan radikalisme. Mereka memberantas itu. Dan ketika kami diangkat, berarti mereka tahu dong bahwa kami bukan orang-orang yang radikal, yang dipikir orang-orang istilahnya Taliban itu. Ya, itu hal yang positif. Dan itu juga sekaligus mengkoreksi ya sebetulnya. Betul, mengkoreksi yang tes TWK yang itu ya. diselenggarakan sebelumnya. Hanya sampai sekarang, sampai hari ini minimal Kita masih belum tahu ya, kelanjutannya seperti apa. Ya, belum. Jadi itu nanti kita lihat, jika itu menjadi jelas, mungkin kami akan lihat sikap kami, akan menentukan sikap kami di sana. Bang Nenggo, kalau kita lihat ya, Pak Jokowi kan di awal itu kan Mei kan mengatakan bahwa jangan sampai TWK itu jadikan alasan untuk memberhentikan pegawai-pegawai KPK yang telah berjasa gitu. Yeah. Lalu kemudian faktanya Pak Firly kemudian juga memberhentikan Bang Nenggo dan kawan-kawan. Apa yang dibaca dari itu? Ya, kalau saya melihatnya ya, mungkin masyarakat juga melihat ada tanda kutip pembangkangan kali ya. Pembangkangan. Iya. Karena jelas-jelas Pak Presiden mengatakan jangan itu TWK tidak dijadikan alasan yang untuk memberhentikan serta-merta, jangan menggunakan itu secara serta-merta untuk memberhentikan. Kok berani dia membangkang? Nah, iya. Pangkat bintang 3. Ya, itu dia. Jadi saya melihatnya jadi seperti pembangkangan ya. Karena Presiden kan dalam konteks kepegawaian ASN, Presiden adalah pemegang kuasa tertinggi untuk mengangkat, memberhentikan, dan memutasikan ASN. Itu ada di pasal 3 PP 17 2020. Okay. Nah, dan itu bisa dia delegasikan. Berarti itu juga bisa dia tarik kembali. Tapi setidaknya kita bisa lihat bahwa Pak Jokowi sudah mengatakan demikian, tapi kenapa tetap menjalankan? Nah, ini menjadi tanda tanya juga bagi kami. Kenapa berani gitu? Artinya apakah ada kekuatan besar lain di balik Pak Firly? Nah, itu perlu ya, masyarakat saja menilai seperti itu ya. Bisa dinilai lah seperti apa. Oke, jadi Bang Nenggo tetap merasa sebagai korban? Tentunya sebagai, dan tetap merasa sebagai bangga mengakhiri keluar dari
Kuningan dengan kepala tegak, dengan sambutan masyarakat sipil, Ya, tetapi tetap akan terus berjuang untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. betul. Dan itu tetap akan dipegang terus ke sana. Iya. Ya, kebenaran dan keadilan memang harus ditegakkan. Jadi memang itu fokus kami karena kita mencoba supaya jangan ada lagi hal-hal yang seperti ini. Gitu. Bagaimana hukum digunakan, apalagi istilahnya Pancasila digunakan untuk untuk menyingkirkan orang-orang, tapi dengan dalih Pancasila. Pancasila nggak harusnya digunakan seperti itu. Okay. Nah itu justru itu tidak Pancasilais. Pertanyaan saya terakhir, Ya. lebih enak ditanya atau lebih enak bertanya sebelumnya? Saya lebih enak bertanya. Karena saya mungkin karena udah terbiasa bertanya. Saya kalau ditanya itu saya jadi kagok sebenarnya. Nggak biasa ditanya. Nggak biasa karena biasa bertanya terus Karena ya. bertanya terus. Dan menyusun pertanyaan. Menyusun pertanyaan. Dengan logika polisian dan kemudian dengan logika wartawan gitu. Ya mungkin mix di situ ya. Ya mungkin karena memang udah kerja saya sejak jadi polisi seperti itu di bidang investigasi. Terus jadi waktu kepolisian saya di Reskrim, bidang reserse kriminal. Terus kemudian masuk di KPK, ya nggak jauh, cuma fokus areanya aja. Areanya berbeda. Dan ngambil master di New South Wales ya? No, di University of Wollongong. Wollongong ya? Di negara bagian New South Wales. New South Wales, Austria. Ya. Oke. Thank you, Bang Ninggo. Terima kasih. Terima kasih. Tetap semangat. Ya, terima kasih. Optimis Indonesia masih bersih dari korupsi? Saya masih optimis bisa. Oke. Thank you, Bang. Ya. Makasih, sukses selalu. Terima kasih, Pak.